Salam sejahtera Sobat Tosan Aji Senusantara. Pada kesempatan kali ini Pusaka Jawa Channel akan berbagi informasi tentang sejarah keris Sigenje, yaitu keris yang menjadi maskot Pusaka Jambi. Namun sebelum kita mulai, subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng agar dapat mengikuti informasi-informasi selanjutnya. Keris Siginjai adalah keris kerajaan Jambi yang telah diwariskan kepada sang raja dari generasi ke generasi. Hingga pada akhirnya pemegang keris Siginjai pertama adalah Raja Jambi terakhir, yaitu Sultan Ahmad Zainuddin. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Jambi pada era awal abad ke-20 atau pada akhir abad ke-19. Pemegang keris Siginjai pertama adalah Raja Jambi pertama, yaitu orang Kayo Hitam atau Raja Rangkayo Hitam. Dia adalah raja pertama kerajaan Jambi dan menjadi seorang yang sangat berjasa atas kemakmuran rakyat Jambi pada masa tersebut. Kerajaan Jambi sendiri dapat disebut dengan pemberian dari Kerajaan Mataram. Rangkayo Hitam adalah anak bungsu dari Datuk Paduko Berhalo dan Putri Selaras Pinang Masak. Orang Kayo Hitam adalah satu-satunya rakyat Jambi yang berani memberontak atas otoriter Kerajaan Mataram. Pemberontakan yang telah dia lakukan disertai dengan upeti sebagai bentuk hadiah bagi Kerajaan Mataram. Atas pemberontakan yang telah dilakukan oleh orang Kayo Hitam, Kerajaan Mataram pun melakukan suatu tindakan untuk melenyapkan orang Kayo Hitam. Pelenyapan tersebut dilakukan dengan cara pembuatan keris yang dapat membunuh orang Kayo Hitam. Keris yang digunakan untuk membunuh orang Kayo Hitam bukan keris sembarangan, namun keris sakti. Keris tersebut dibuat dari 9 macam jenis besi yang ditempa selama 40 Jumat. Proses penyepuhan keris menggunakan 12 jenis muara air. Jenis material logam dalam pembuatan keris Siginjai antara lain besi, emas, nikel dan lain-lain. Panjang dari keris Siginjai yaitu 39 cm. Keris tersebut memiliki 5 buah gelombang. Orang Kayo Hitam dikenal sebagai orang yang mempunyai kesaktian dan kekebalan. Sehingga keris yang hendak digunakan untuk membunuhnya harus dibuat dengan cara khusus dan material khusus. Sayangnya orang Kayo Hitam telah mengetahui terlebih dahulu atas pembuatan dari keris istimewa yang akan digunakan untuk membunuhnya. Lalu orang Kayo Hitam bertindak dengan sigap dan segera menemui sang empu yang membuat keris tersebut. Setelah bertemu dengan empu yang membuat keris Siginjai, orang Kayo Hitam pun meminta sang empu yang untuk memberikan keris tersebut kepada orang Kayo Hitam. Tetapi sang empu bersikeras untuk tidak menyerahkan keris tersebut. Hal tersebut membuat orang Kayo Hitam marah dan mengambil keris secara paksa. Tetapi keberadaan dari orang Kayo yang berada di tempat sang empu telah diketahui oleh Kerajaan Mataram. Raja Mataram pun menghampiri orang Kayo Hitam dan melakukan suatu negosiasi untuk mereda amarah orang Kayo Hitam. Sang Raja Mataram berniat untuk menyandingkan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Melayu. Oleh karena itu Raja melakukan perjodohan antara orang Kayo Hitam dan putrinya yang bernama Puteri Mayang Mangurai. Orang Kayo Hitam pun menyetujui akan perjodohan tersebut. Di pernikahan orang Kayo Hitam dan Puteri Mayang Mangurai, Raja Mataram memberikannya suatu hadiah. Hadiah tersebut berupa sebuah keris yang dibuat khusus untuk membunuh orang Kayo Hitam. Keris tersebut digunakan sebagai gonjai. Gonjai merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggulung rambut. Gonjai juga menjadi alasan pemberian nama dari keris tersebut dengan sebutan keris Siginjai. Karena orang Kayo Hitam menikah dengan putri Raja Mataram, maka dia mempunyai hak atas kekuasaan wilayah Jambi. Dengan kekuasaan dan kesaktiannya, orang Kayo Hitam berhasil mendirikan kerajaan Jambi dan membuat rakyatnya hidup dengan tenang dan tenteram. Keris Siginjai dilapisi dengan emas murni. Lapisan emas berfungsi untuk membuat tampilan keris menjadi indah dan juga untuk menutupi bagian pamor keris. Pamor keris Siginjai memiliki motif flora. Pada gelombang pertama hingga keempat, bentuk pamor terlihat sangat jelas. Tetapi pada gelombang kelima sampai ujung keris, bentuk pamor menjadi tidak jelas dan agak kabur.
Keris ini mempunyai dua buah gonjo. Gonjo pertama melengkung ke arah keris. Sedangkan untuk gonjo lainnya mempunyai bentuk yang menjorok keluar. Keris ini mempunyai 6 tonjolan. Bagian ujung tonjolan berbentuk runcing dan menyerupai capit kalajengking. Untuk tonjolan yang paling besar disebut dengan keluk kacang atau belalai gajah. Pada bagian gagang keris Siginjai terbuat dari material kayu kemuning. Pada bagian kepala menjorok ke arah permukaan badan keris Siginjai. Lalu bagian hulu yang dekat dengan wilahan, terdapat suatu mendak dengan bentuk kelopak bunga teratai. Pada bagian atas mendak, terdapat 16 buah garis yang bergelombang. Setiap gelombang terdapat batu mulia. Jumlah keseluruhan batu mulia yang terdapat di gelombang ialah 8 buah batu intan dengan bentuk segitiga dan 8 berlian dengan bentuk oval. Tepat di bawah gelombang dan batu mulia, terdapat garis gelombang yang semakin menyempit dan menghadap ke arah bilah keris. Bagian permukaan garis gelombang tersebut dilapisi dengan emas murni. Lalu terdapat ukiran yang berbentuk bunga kecil. Lalu juga terdapat benang yang berwarna kuning dan hijau. Bagian sarung keris juga terbuat dari kayu kemuning. Pada bagian pondok terbuat dari material lempengan emas dan mempunyai ukiran motif tumbuhan di seluruh permukaan. Kemudian, juga terdapat suatu gayaman yang berbentuk perahu. Gayaman tersebut cukup tebal. Di bagian bawah perahu terdapat garis gelombang. Dari sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa keris Siginjai memiliki makna yang mendalam bagi warga Jambi. Siginjai adalah keris istimewa. Pusaka itu dibuat zaman Sultan Agung. Sumber lain menyebutkan bahwa keris ini dalam proses pembuatannya dimanterai banyak empu. Bahan bakunya baja murni dari berbagai pusaka, dan semua bahan itu harus berawal dengan huruf Pa. Baja itu juga tidak asal murni. Baja ini diambil di 9 tempat yang berlainan. Memang pusaka ini kemudian diberikan pada Sultan Jambi. Tapi kesaktian Siginjai ternyata tetap melekat di benak rakyat Mataram. Sebab di Mataram, keris ini dianggap sangat luar biasa. Hanya menyentuh selembar daun saja, sebuah pohon akan layu dan mati. Pamor kerajaan Mataram memang tidak sepenuhnya tergantung dari raja atau para prajuritnya yang kuat. Semasa diperintah Sultan Agung Anyokrokusumo, kerajaan ini makmur, rakyat hidup rukun, hasil bumi melimpah. Sadar pemerintahannya makmur, Sultan Agung memanggil para empu tangguh yang ada di wilayahnya. Mereka disuruh untuk membuat sebilah pusaka ampuh sebagai simbol Mataram. Para empu melakukan itu. Bahan utama adalah baja murni dari bekas peralatan keras. Semua senjata yang dilebur itu harus berawalan Pa. Keris itu dipercaya sangat sakti. Cerita yang berkembang, keris ini menyentuh selembar daun saja, pohon itu akan layu dan mati. Namun demi persahabatan, keris istimewa ini akhirnya diberikan pada Sultan Jambi, Raja Mataram. Sultan Agung merasa layak memberikan keris simbol Mataram ini untuk tali persahabatan dua kerajaan. Demikianlah sejarah singkat keris Siginjai, keris Jambi yang dibuat empu dari Mataram.